Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 26 Maret 2023. Guys, kalau misalkan ada suara anak gue lagi batuk, mohon maaf guys ya, karena memang dia lagi di sini, lagi main di kamar, bareng lah. Nah, gini guys, ini kita mau bahas DPNS dan ketika gue membaca laporan keuangannya, jadi gini, gue di Instagram, di Fahmi Nur Muzaki sempat membuat polling. Pollingnya adalah, apakah pada mengetahui DPNS ini ternyata lebih dari 80% belum mengetahui perusahaan DPNS ini apa. Dan perusahaan DPNS ini perusahaan yang domisilinya di Pontianak sana, di Kalimantan. Dia menjual kayak kayak bahan-bahan kimia untuk perekat, untuk resin kayu, kemudian lem juga. Jadi formalin. Jadi produk-produknya ini produk-produk kimia yang nanti disalurkan kepada pabrik-pabrik juga, pabrik-pabrik pengolahan kayu dan sebagainya lah. Jadi DPNS ini ya dia saham yang tidak liquid. Kalau lu melihat jumlah lembar sahamnya aja, jumlah lembar sahamnya hanya 331 juta. Dan ini jelas tidak liquid. Tapi gue terus terang justru suka dengan saham yang begini. Bukan karena ketidakliquidannya, tapi karena dia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Kemudian ya dia perusahaan yang gak macem-macem. Dia buat produknya, kemudian dia jual, dia buat lagi, dia jual lagi. Otomatis ekuitasnya terus bertumbuh ya guys ya, walaupun tidak terlalu signifikan. Dia tahun 2020 2017 cuma 229 miliar, naik jadi 240 miliar. Dia sempat mengalami masa sulit di pandemi yang tergambar dari laba bersihnya juga. Dan ekuitasnya tahun 2022 sudah mencapai 297 miliar, sama dengan asetnya. Asetnya yang tadinya cuma 308 miliar di tahun 2022 menjadi 405 miliar. Tahun 2017 itu 308. Nah, tadi gue bilang pandemi cukup pemukul. Jadi laba bersih tahun 2017 dan 2018 ini sudah bertumbuh guys. 2017 itu 7 miliar laba bersihnya, 2018 10 miliar. Tapi di tahun 2019 dan di tahun 2020 itu sempat turun dan dia tidak rugi, hebat. Dia tidak mengalami kerugian karena ya gue sempat membaca di artikel juga bahwa manajemennya ini menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan itu pula yang gue rasa si DPNS ini ekspansinya tidak jor-joran gitu. Jadi dia tetap ekspansi tapi berhati-hati, sehingga kalau lu lihat di laporan keuangannya dia asetnya meningkat tapi ada 100 miliar sendiri dia ditempatkan di aset keuangan ya, kayak obligasi, kayak saham, kayak apalagi reksadana dia naruh di situ juga. Jadi dia nggak buru-buru, oh kita harus bangun ini kan. Gini guys, kalau perusahaan atau kita nih guys ya, kita nih katakanlah orang nih, kita membuat langsung 5 gerobak nih, tapi ternyata 3 gerobaknya nggak ada yang beli gitu loh. Jadi kan biayanya keluar mahal tapi pemasukannya masih sedikit, pemasukannya cuma dari 2 gerobak. Nah, itu katakanlah kalau kita pribadi berinvestasi menjadi pengusaha tapi tidak memperhatikan supply and demand-nya. Nah, gue melihatnya si DPNS ini dia memperhatikan supply and demand, sehingga dia ya kalau misalkan memang belum perlu amat untuk buat pabrik baru, kemudian untuk apa ya, berekspansi, bikin gedung baru atau apapun lah, dia ditempatkan di aset keuangan dulu gitu. Tapi itu juga bisa menjadi nilai minus. Seharusnya ya nggak usah banyak-banyak juga ditempatkan di aset keuangan. Tapi intinya manajemennya tahulah yang terbaik dan dia manajemennya menerapkan proses kehati-hatian, prinsip kehati-hatian. Nah, itu sekilas mengenai DPNS. Dan kalau misalkan lo lihat guys ya, di tahun 2017 sampai 2022, perusahaan ini valuasinya selalu dihargai di bawah 1. Bahkan sekarang pun valuasinya ya 0,4, pernya sudah di bawah 10. Tapi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu pernya selalu di atas 10 ya. Kalau gua average pernya itu selama 6 tahun, 5 tahun terakhir pernya di 13, sekarang dijual dengan pernya 4 kali. Jadi menurut gua ini murah untuk DPNS.
Kemudian PBV-nya juga ya kita melihatnya dia nggak pernah dihargai PBV di atas satu sih, jadi selalu under value ya, dan rata-ratanya adalah 0,4. Jadi gue nggak bisa mengatakan DPNS ini secara PBV sudah murah atau tidak, karena secara average dalam beberapa tahun ke belakang ya memang dihargai segitu gitu sahamnya untuk DPNS ini. Tapi yang gue suka adalah dia membagikan dividen dan dia ekuitasnya terus bertumbuh ya. Rasio hutangnya juga tetap terjaga. Kalau lu perhatikan rasio hutangnya itu kecil dan di liabilitasnya itu adanya hutang dividen, adanya beban akural utang pajak, dan tidak ada hutang bank maupun hutang obligasi yang berbahaya menurut gua. Gua kan selalu mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki hutang bank dan hutang obligasi itu cukup berbahaya karena dia ya berbunga gitu. Sebaliknya, yang tadi gua katakan dia mencatatkan atau menempatkan beberapa di aset keuangan, reksadana, obligasi, saham dan sebagainya ya, sehingga laba bersihnya sedikit banyak tertolong dari pendapatan lain-lain, yang pendapatan lain-lainnya itu mencapai 10 miliar. Jadi itu sih guys yang gue suka dari DPNS, model saham seperti ini, saham yang gue kan pernah mengatakan ya guys ya, gue biasanya maksimal itu 10 saham yang terdiversifikasi. Dan kalau misalkan dalam 10 saham salah satunya lu mendapatkan atau menempatkan DPNS ini di salah satu portofolio, ya gue mungkin rencananya akan begitu. Lu nggak rugi-rugi banget, bukan nggak rugi-rugi banget, di sebenarnya lu malah menguntungkan. Coba perhatikan dia ekuitasnya meningkat terus, book value-nya juga meningkat terus, selalu dijual dengan harga yang PBV-nya di bawah satu, dan dia membagikan dividen juga. Jadi kayak ekat gitulah, kayak auto satu dalam 10 saham lu punya satu nggak masalah gitu, bagus gitu. Khusus untuk saham yang tipikalnya seperti DPNS ini. Nah, untuk DPNS sendiri guys, berita bagusnya ya, jadi di tahun 2022 ini dia memang belum ada pendapatan dari mining. Dia punya anak perusahaan ya, anak perusahaan yang namanya PT Inti Tirta Prima Sakti. Dia bergerak di pertambangan. Jadi kalau lu lihat berita, si DPNS ini manajemennya merasa bahwa industri lem kayu ya itu cukup apa ya, tinggi tingkat persaingannya, sehingga si manajemen DPNS-nya ini perlu melakukan diversifikasi bisnis, ekspansi bisnis, yang dia memilih pertambangan batu bara. Tapi di tahun 2022 memang untuk PT Inti Tirta Primasarinya ini belum menghasilkan. Lu bisa lihat di informasi segmennya dia belum menghasilkan, tapi ya mudah-mudahan kita tunggu nanti di kuartal 1 2023 apakah sudah ada hasil dari pertambangannya. Mumpung harga batu baranya itu belum turun-turun banget, masih di angka 180-an US dollar per ton. Dan dia mengelola, perusahaannya ini mengelola sekitar 24.000 hektar lah. Lumayan kan, 24.000 hektar berarti ya kemarin gambarannya kalau misalkan Demas itu 2.800, kemudian kalau lahan yang digarap oleh Akra sama Pelindo 3 itu sekitar 3.000-an hektar. Nah ini dia menggarap 24.000 hektar. Jadi menarik sebenarnya prospek kedepannya untuk DPNS ini sendiri. Nah sekarang terkait dengan harga wajarnya. Kalau misalkan EPS-nya 86 di tahun 2022 ini ya guys, aset EPS-nya 86, maka gue menghitung harga wajarnya itu ada di angka 870 itu jauh guys dari harga sekarang yang baru 392. Jadi kalau misalkan dikurangi margin of safety-nya 50% aja, ini masih best buy banget, dengan catatan kinerjanya sama seperti tahun 2020 ya, nanti di tahun 2023. Tapi kalau gue rasa ya dia akan terus bertumbuh dan nggak akan balik ke kinerja tahun 2018-2017 yang EPS-nya hanya 31 dan 21 sih guys, karena kan dia asetnya terus bertambah guys. Jadi mudah-mudahan asetnya itu bisa menghasilkan keuangan, bisa menghasilkan pendapatan, bisa menghasilkan laba bersih. Belum lagi dia memiliki aset lancar yang tadi gue katakan, dia di aset keuangan itu yang tentunya dia bisa menghasilkan pendapatan lain-lain bagi DPNS itu sendiri. Jadi sekali lagi saham ini menarik dan mungkin ya gue akan mengkoleksinya ya. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli ya guys, mungkin gue akan mengkoleksi kalau melihat prospek dari DPNS ini sendiri.
Kemudian melihat dari bagaimana si manajemen mengelola si DPNS itu sendiri. Belum lagi nanti di Kalimantan ada pembangunan IKN ya guys ya. Kalau misalkan di sana nanti ada makin banyak pabrik, industrinya makin banyak, ya si DPNS ini jadi bisa memperbanyak supply produknya ke daerah-daerah sekitar Kalimantan situ. Gitu guys yang menarik. Oke, paling itu aja dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.